Pada pagi hari ini ada sedikit yang saya tanyakan terkait tentang alif lam. Jadi apakah makna dibalik alif lam mim? Itu yang saya mau tanyakan kepada Abah Guru Mursyid. Itu saja Abah, mohon maaf mengganggu waktunya. Salam hormat saya kepada seluruh keluarga-keluarga di sana. Insya Allah, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kehidupan kita ini sehari-hari, Pak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrillahi wa ni'matillah, insyaallah. Wahai anak, insyaallah dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dicintai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam kaitan dengan perjalanan ibadah, ilmu rumah tangga, hubungan suami istri, anakku. Alif lam mim. Alif adalah madi, wadi, lamnya, mimnya adalah madi, madi, wadi, mani, manikam. Madi, Nur Muhammad masih berwujud api, angin, air, tanah. Wadi, lam, Nur Muhammad sudah berada di pepohonan, sayuran, alam semesta yang menjadi bahan makanan dan minuman manusia di muka bumi. Kemudian mani, Nur Muhammad telah berpindah ke alam mani, pepohonan, makanan, minuman sudah diasupi, sudah disuplai oleh manusia. Maka Nur Muhammad berpindah dari alam wadi menuju ke alam mani. Madi, wadi, mani. Kemudian berhubungan suami istrilah antara seorang suami dan istri. Alif ketemu ba, maka terpancarlah mani itu, manikam namanya. Alif lam mim ra, alif lam mim ra, alif lam mim ra. Madi, wadi, mani, manikam. Alif lam mim, anakku, insya Allah sebuah rahasia di dalam peribadatan hubungan batin suami istri. Itulah perjalanan garis besar teknis amaliyah rumah tangga suami istri, anak. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam terowong Ka'bah ada 9.999 pecahan daripada serman. Kemudian masuk di sekitar 99 terowong alam rahim. Insya Allah luasnya 99 terowong itu terjadi majdud dan jadab. Kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan manis menjadi darah, darah menjadi daging, daging menjadi tulang, tulang menjadi kulit. Insya Allah itulah 4 lapisan, 4 sulap tubuh asal manusia. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena melalui pemahaman dan pengertian yang jernih, mengerti ilmunya tentang alif lam mim, kemudian dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, maka asal muasal tubuh kita, kemudian kita mengaplikasikan dalam beribadah batin, kemudian kita melaksanakan sholat jasmani sempurna dan lengkaplah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah berfirman dengan mengisyaratkan bahwa apabila engkau sudah mengerti ilmu alif lam mim, engkau sudah mengamalkan alif lam mim dalam beribadah, maka tegakkanlah sholat syariat jasmani di atas sajadah, maka engkau faham. Karena Allah mengatakan bahwa imani dulu gaib, baru kau dirikan sholat, baru bagi rezeki. Karena hakikat sholat itu gaib, rezeki itu juga gaib. Maka yakin dan percaya akan adanya gaib dulu,
baru kau amalkan sholat. Itulah disebut dengan sholat batin, sholat rumah tangga. Insya Allah, sholat di atas sajadah sebuah korelasi yang secara hakiki dimaknai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita tentang alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki ada di rahim. Mari kita jemput rezeki itu dengan melaksanakan sholat yang sempurna. Oleh karena itu dalam pelajaran BMF ini sangat mementingkan tentang kualitas membersihkan istinja dan beribadah batin suami istri. Baru mengamalkan tafakur ilallah, sholat doa, zikir nafas nama. Dengan tidak boleh meninggalkan sholat syariat biar sampai saat. Karena itu adalah keutuhan dan paripurnanya darah daging tulang kulit kita, jasad zahir kita. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif itu zat Allah, lam itu sifat Allah, Nur Muhammad namanya. Mim itu asma Allah, Muhammad namanya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu af'al, kitab Allah yang memberikan petunjuk, yang mengamalkan perbuatan daripada sifat Allah, yang mengamalkan perbuatan daripada Nur Muhammad, yang mengamalkan perbuatan daripada sifat 20 yang ada di lam. Oleh karena itu maka alif lam mim. Alif adalah Allah, lam adalah Nur Muhammad, mim adalah nama, asma daripada zat Allah yang bernama Nur Muhammad. Kemudian terjemahan dan aplikasi, aktualisasi dalam kehidupan lapangan pribadi. Itulah kitab Al-Quranul Karim sebagai pedoman, petunjuk hidayah. Kitabil huda, kitabil huda, kitabil huda. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Insyaallah. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. A, I, U. Alif Allah, alif Ahmad, alif Adam. 3 huruf yang hanya diketahui oleh Allah dan rahasia. Barang siapa yang sudah mencapai makom rahasia, maka dia akan mengetahui tentang zat Allah, tentang Nur Muhammad, tentang Muhammad. Muhammad jiwa bernama Ahmad, Muhammad batang tubuh, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk dan af'al perbuatannya adalah Al-Quran. Itulah kitabil huda, insyaallah. Oleh karena itu maka ketika kita memiliki anak perempuan ataupun laki-laki, bila didatangi seorang calon untuk meminang anak kita, jangan sekali-kali kita bertanya di mana engkau bekerja, penghasilanmu berapa sebulan, berapa miliar, berapa ratusan juta, berapa juta. Jangan. Mari bertanyalah dia bagaimana latar belakangnya, insya Allah, sehingga dia bisa menyentuh anak kita dan bisa menurunkan generasi turunan kita dalam keadaan berkualitas ibadah hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak menyadari bahwa kadang-kadang hidup kita di atas sajadah ini seperti ulama anakku, tapi justru di atas ranjang kita berbuat melakukan ibadah bersama istri kita tidak bernilai ibadah. Padahal hubungan hakiki antara bersihnya istinja, kemudian kita beribadah di atas sajadah, kemudian kita beribadah bersama istri, itu adalah semua proses mekanisme perjalanan ibadah menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setetes mani adalah kehidupan. Asal muasal diri manusia ini dari setetes mani yang tidak bisa dipungkiri. Setetes manilah yang masuk ke dalam rahim istri dan diukir dengan penanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terukirlah dengan bahan baku mani itu di dalam rahim menjadi profil tubuh kasar manusia. Telinga seperti huruf dal, hidung seperti huruf alif, bibir seperti huruf mim, mata seperti huruf nun, tangan ini seperti huruf lam, kaki pun demikian adanya, tumit kaki seperti huruf dal. Al-Quran yang ada di tubuh kasar ini 10 juz lengkap padanya. Allah mengukir tubuh kasar manusia ini dengan asma-asmanya, dengan nama-namanya. Jika kita membentuk 4 jari di telapak tangan kanan atau telapak tangan kiri,
kita merukukkan daripada ibu jari ini, maka terbentuklah huruf alif lam lam ha Allah. Lalu kita perhatikan hidung kita terbelah di antara dua bola mata, maka bentuknya seperti alif lam lam ha. Insya Allah Allah mengukir tubuh kasar ini dalam bentuk asmanya Allah, Allah, Allah. Oleh karena itu banyak manusia tak berdaya memahami bahwa ibadah itu hanya di atas sajadah, padahal aktivitas hakiki daripada ibadah di atas sajadah itu justru kita mendatangkan kenikmatan itu ketika kita pulang melepaskan sakratul maut, pamitan antara nyawa dan raga ini pun dalam keadaan nikmat mani. Itulah mati rahmat namanya, bukan mati laknat. Jangan sampai kita mengaku diri sebagai orang yang paling soleh di atas sajadah, tetapi justru kita meninggalkan dunia dalam keadaan meninggalkan tinja. Itu mati laknat namanya. Summa na'udzubillahi wa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kenal diri bukan hanya sekedar mi'raj dan pesiar. Mari kita merenungi dan bertafakur diri bahwa sesungguhnya asal muasal kita hanyalah dari setetes mani dan sel ovo. Asal kita dari telaga rahmat, dari air kehidupan, itulah kita akan pulang dalam kembali nikmat adanya. Itulah yang dicari-cari dalam pelajaran ilmu hakiki ma'rifat billah. Insya Allah. Untuk itu jangan kita terlalu glamor dan tidak terpedaya dengan indahnya perjalanan, dengan penglihatan-penglihatan kasaf-mukasafah ghaibiyah. Tetapi mari kita renungi, pegang dan awetkan dasar istinja dan ilmu batin kita ini dengan baik dan sempurna. Ibadah batin kita bersama suami istri ini dengan sempurna. Bagi yang sudah tidak memiliki suami dan bagi yang tidak memiliki lagi istri, maka insya Allah Allah Maha mengetahui. Letakkan posisi hubungan ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala vertikal adanya. Maka sebagaimana Abah pernah menjelaskan bahwa ketika tubuh mencintai jiwa, maka air mata cinta yang ada di kepala ini yang bertolak dari perasaan hati akan datang. Tetapi ketika jiwa sudah tenggelam di dalam Nur Muhammad, maka Nur Muhammad bersama jiwa tenggelam di dalam zatnya Allah. Nyawa mencintai rahasia, jiwa mencintai nyawa, nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita ketika kita pulang ke rahmatullah, tanpa memandang bahwa dia seorang janda atau dia seorang duda, tanpa memandang bahwa dia adalah seorang yang masih sedang memiliki istri atau suami. Insya Allah kenyataan dan kenyataan itu akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mautul hayat, itulah mautul basyir, ilmu yang cukup baik dalam perjalanan jalan pulang menuju kehadiran ilahi Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.